Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan putus asa, ada Allah. Bagian yang ke-5. Alhamdulillah, menemani buka puasanya teman-teman semua RTV di seluruh dunia, baik yang melihat langsung lewat layar kaca maupun lewat streaming, lewat Android saudara, lewat iPhone saudara. Insya Allah mudah-mudahan timbul motivasi bahwa memang tidak akan pernah ada kata terlambat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pemain bola, calon pemain bola di kampung, di satu kampung. Dia memandang kepada ayahnya, dia memandang kepada ibunya sebagai orang tua yang tidak sanggup memberikan dia sepatu bola. Jadwal pertandingan pertama sudah akan diselenggarakan, tapi sampai hari itu mereka tidak mampu memberikan anaknya itu sepatu bola. Dan anaknya ini pun tidak mau memaksa orang tuanya memberikan dia sepatu bola. Syarat, salah satu syarat untuk ikut di klub bola tersebut adalah harus punya sepatu bola. Sepasang sepatu bola menjadi syarat, kira-kira begitu. Ya kan beda-beda nih syaratnya kan. Kebetulan di kampung tersebut syaratnya adalah harus punya sepatu bola. Baru kemudian boleh main bola. Boleh ikut klub bola. Wallahu alam, aturan dari mana kita nggak paham. Tapi yang jelas itulah yang terjadi. Dan hebatnya si anak ini tidak berputus asa. Di absen nih, ayo siapa nih yang ikut nanti lomba? Si A, si A, si A, si B, si A. Termasuk dia bilang, saya ikut. Nah, memang kamu punya sepatu bola? Ya pokoknya ada ntar gitu. Lagi diikhtiarin, lagi diusahain, nanti dibeliin gitu. Ya udah, ayo kita siap-siap latihan. Namanya latihan, tetap nggak apa-apa nggak pakai sepatu bola, kan latihan, bukan pertandingan. Nggak tahu tuh bagaimana ceritanya sampai ada begitu loh. Kok ceritanya harus punya sepatu bola kalau mau main bola? Ya memang sih ada, zaman dulu aja kan kita mau berteman, teman kita mau berteman, atau kita mau ditemenin, atau kita mungkin sebagian mau nemenin kalau sama-sama punya jajan misalnya itu. Ayo kita begini ke kebun raya gitu kan ya. Tapi siapa yang boleh pergi? Yang punya duit kan? Yang nggak punya duit nggak boleh. Kenapa? Nanti ngerepotin, betul tidak? Suka tidak suka kadang-kadang begitu tuh. Siapa yang ikut studi tour? Yang ikut study tour yang bayar kan? Yang nggak bayar nggak boleh ikut kan? Lah, kalau seseorang putus asa bisa nggak ikut beneran. Kalau seseorang putus asa bisa nggak main beneran. Anak ini termasuk tidak berputus asa. Ayo aja dia latihan main bola seakan-akan dia punya sepatu bola nanti untuk dipakai pada saat pertandingan. Dia ngomong ke ibunya, dia ngomong ke ayahnya. Ayahnya gampang, simpel ngomongnya. Ya udah sih, malah emang nggak bisa main. Ya udah, malah nggak usah ikut latihan, ngapain? Bikin nanti kamu kecewa aja. Apalagi kalau latihan kamu bagus. Anak ini bilang, tapi kalau nggak latihan, nanti nggak bisa mainnya. Nggak biasa kakinya, nggak terlatih kemudian ketahanan main bolanya. Pokoknya anak ini bilang, udahlah, mudah-mudahan aja nanti mah ada begitu. Pemirsa yang dirahmati Allah. Pemirsa suka nggak putus asa tuh? Ketika melihat keadaan gak memungkinkan, situasi tidak menguntungkan. Suka nggak tiba-tiba muncul gitu loh. Patah hatinya, putus asanya, memblenya. Merenungi atau meratapi keadaan diri. Ya sebagian dari kita mungkin pernah sampai ada orang yang udah menyemangati kembali. Jarang ada orang yang memang dari dalamnya itu udah semangat. Jarang ada orang yang memang udah dari dalam hatinya, dari pikirannya, perasaan emang udah jadi orang yang penuh motivasi. Jangan putus asa, ada Allah. Dia Maha mengatur. Tiba-tiba pemirsa semua yang dirahmati Allah. Hari H pertandingan berlangsung. Kampung itu diguyur hujan segede-gedenya. Wah, beduk, hujan segede-gedenya dari mulai malam. Itu lapangan udah bloknya kayak apa tahu? Tahu blok ya? Blok itu artinya udah namanya kan tanah tuh ya, lapangan bolanya kan tanah, lumpurnya udah kayak apa tahu gitu. Udah bukan cuma basah lagi nih, ini udah lebih daripada basah, namanya blok. Blok tuh kita kalau main bola kakinya kelihatan gitu. Hujan segede-gedenya. Gitu.
Terus terdengarlah pengumuman dari kampung ke kampung bahwa tarkam tetap dilaksanakan itu. Pertandingan kampung tetap dilaksanakan. Dan terjadi tuh keajaiban buat anak yang tidak bisa main bola gara-gara nggak punya sepatu bola. Apa coba keajaibannya? Nggak pakai sepatu bola, orang hujan. Coba tuh bisa mikir nggak tuh? Hah, siapa yang ngatur hujan itu dari malam? Hah? Kok bisa gitu? Hujan dari malam jedar geledak geleduk ya kan? Siapa yang ngatur? Allah loh. Gila. Jadi Allah ngaturin supaya hujan itu diantaranya buat anak ini, supaya anak ini tetap bisa main bola bersama teman-temannya. Pertandingan resmi Liga Antar Kampung, Tarkam. Turun nih anak, ya main bola. Dah. Nggak ada yang nanya sepatu bola, nggak ada yang nanya. Orang nggak perlu sepatu bola. Dan tidak ada yang tahu kalau anak ini tidak punya sepatu bola. Jangan putus asa. Ada Allah. Hari ini kita bicara tentang jangan putus asa. Innallaha ma'ana. Ada Allah. Bagian yang ke-6. Ada seorang yang diwawancarai. Persiapan teknis, non teknis sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Mulai dari pakaian, disiapkan yang terbaik. Bagian atas, bagian bawah, ikat pinggang yang baru. Bahkan maaf kaos dalam dan celana bagian yang paling dalam pun dia ganti. 1000 kali nggak kelihatan, tapi kenyamanan mungkin mempengaruhi secara fisik. Tidak ketinggalan minyak wangi, mengharum kemudian ketiak, diselipin kemudian di tas pinggangnya obat sabun cuci muka. Penampilan fisik makin prima dengan dia selipin di kantongnya pulpen. Wawancara. Dasi baru lengkap dengan mindsetnya. Sepatu yang mengkilat. Kaos kaki. Ditopang lagi kemudian dengan penampilan non fisik. Dicoba tidur lebih awal. Supaya bisa bangun malam itu salat malam. Berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah juga dia lakukan. Atau jarang dia lakukan. Dia tembusin kemudian sampai subuh. Berdoa kepada Allah. Agar wawancara. Yang jam 8 atau jam 9 pagi. Atau jam 10 pagi ini. Insya Allah dia akan laksanakan. Tidak ada gangguan apa-apa. Mulus wawancaranya. Mulus interviewnya. Semua insya Allah kelihatannya sudah perfecto. Kecuali satu hal saja. Apa coba? Dia kesiangan. Dia kesiangan. Loh, kok bisa? Bukannya dia sholat malam. Katanya tembusin sampai subuh. Ya itu tadi, mungkin karena nggak pernah juga sholat subuh. Nggak pernah sholat tahajud, begitu ya. Geber-geberan malam itu baru pertama kali. Ngantuknya nggak kata, rupanya dia ketiduran. Kalau kemudian orang ini putus asa, kesiangan. Tentu dia akan bicara, udah nggak bakal keburu nih, wawancara, nggak bakal keburu nih. Dalam keadaan dia lemes, dalam keadaan dia loyo, dalam keadaan dia letih, dia mandi supaya segar. Udahlah, bismillah jalan aja dah. Ustadz gimana tuh? Sholat tahajud tapi sholat subuhnya ketinggalan. Sebenarnya sih nggak ketinggalan dia. Dia cuman ketiduran lagi habis sholat subuh. Oh begitu. Iya. Ketiduran lagi habis sholat subuh. Dia naik kemudian angkot. Naik lagi kemudian bus. Ya dilalah. Bus itu ketinggalan lagi.
Jadi lewat lagi, mestinya turun, ini bablas. Sampai akhirnya dia harus kemudian naik lagi bus yang arah berlawanan. Ngeliat jarum jam, waduh udah jam 11, udah nggak mungkin nih wawancara. Kalau diputus asa pemirsa semuanya dirahmati Allah, pasti nggak akan ada cerita ini. Tapi dia harus kita tiru. Dia ada yang bisa kita contoh. Apa? Pokoknya terus aja jalan. Kan sebagian kita ada yang ya sudahlah, udahlah, gitu kan ya. Ya udahlah, ada, terus pulang gitu. Ini enggak, terus aja. Dia nyebrang dari satu jalan raya ke jalan raya yang lain untuk naik mobil lagi dari arah yang berikutnya, dari arah yang berlawanan. Sampai situlah ternyata keajaiban terjadi. Bener, kalau dia putus asa, udah mau gue ketiduran, gue kesiangan, naik mobil ternyata turun, waktunya turun kagak turun, kelewatan pula. Terus dia milih pulang, gak jadi. Keajaiban ini gak jadi. Dia gak putus asa. Bener pemirsa, la tahzan. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Ayo ikutin saya pemirsa. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan khawatir. Jangan kebanyakan mikir yang jelek. Jangan kebanyakan mikir negatif. Jangan kebanyakan ngerenungin, ngeratapin diri yang berlebihan sampai kemudian kita kehilangan motivasi, kehilangan spirit, kehilangan semangat. Lah, jangan. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita semua loh. Orang ini naik. Bis lagi menuju kantor tempat dia akan diinterview. Dia naik dari mulai sepi orang, karena udah di mulut Pulau Gadung dia naiknya. Sepi, nggak ada orang. Udah bukan jamnya kerja juga. Ya tapi penuh. Cuman nggak sepadat kalau biasa gitu loh. Naik kemudian orang kerja pakai dasi udah setengah begitu. Naik gusar geser sampai kemudian ke tempat dia duduk. Dikasih duduk sama anak muda ini. Pak duduk Pak. Ngobrol. Ternyata pemirsa yang dirahmati Allah. Orang yang naik belakangan ini adalah si pewawancara. Yang naik belakangan ini adalah orang yang akan menginterview. Lihat. Karena dia tidak berputus asa, dia terus saja jalan. Ternyata dia nggak terlambat sama sekali. Kenapa? Karena yang menginterview juga terlambat. Rupanya orang ini punya masalah di kendaraannya harus dia tinggal. Naik taksi, nyari taksi nggak ada, nyari bajai juga nggak ada, naik mobil. Naik bus, ketemu anak muda ini. Selesai. Bicaranya udah Hollywood dah. Happy ending punya. Silakan terusin sendiri. Udah ketemu interview kok. Udah ketemu yang wawancara kok. Subhanallah. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan khawatir. Jangan takut. Sesungguhnya Allah bersama kita. Bilang. Jangan putus asa. Ada Allah. Alhamdulillah ketemu lagi di episode-episode Jangan Putus Asa. Ada Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kadang-kadang sebagai manusia kita ada kalanya nggak ada duit. Kalau udah nggak ada duit tuh bisa nggak ada duit banget. Banget nggak ada duit. Engkak kalau kata orang Betawinya. Bener-bener tandes des sampai cepean aja nggak ada. Lo korek-korek kayak apa toh kagak ada. Cepean juga nggak ada gitu. Artinya udah dompet udah gini-gini gitu. Kali aja udah diginiin kagak ada masih dilihat lagi gitu. Ada kalanya sebagai manusia nggak ada teman yang bisa diajak bicara. Betul. Ada kalanya sebagai manusia nggak ada saudara yang bisa nerima. Ada masa-masa yang seperti itu kadang-kadang ada. Udah begitu kadang-kadang kalau lagi begitu tuh suka ada aja yang bikin kita jadi tambah kecil. Tambah hina. Ada masa-masa seperti itu. Disitulah kemudian seseorang diuji. Apakah dia masih meyakini Allah itu ada? Apakah dia masih meyakini bahwa Allah itu ada? Apakah dia masih meyakini bahwa Allah itu ada di situ tuh? Diuji tuh keimanannya.
Ketika nggak ada lagi yang bisa didatangin, ketika nggak ada lagi yang bisa disebut, ketika nggak ada lagi yang bisa kemudian disamperin, ketika nggak ada lagi yang bisa dimintain tolong. Justru disitulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak. Disitulah justru wujud kesempurnaan Allah akan hadir. Allah sebagai zat yang sempurna, sebagai Tuhan yang tidak memerlukan apapun di dunia ini. La syarikalah. Dia nggak butuh juga bantuan siapapun. Di situ kadang-kadang justru keimanan seseorang biasanya akan ketemu manisnya. Bila kemudian kita larut dalam kesedihan kita larut dalam keputusasaan kita larut dalam kekecewaan kita larut dalam kegundahan kita larut dalam ketakutan kita larut dalam kekhawatiran kita, makin tenggelam kita pada kondisi-kondisi seperti itu. Tapi bila kemudian ada satu cahaya kecil saja kemudian yang Allah hadirkan di dalam hati kita, pikiran kita, rasa kita, ada Allah. Bisikan yang sempurna, ada Allah. Bisikan yang sempurna, ada Allah. Bisa jadi bahwa segala kekelaman, kegelapan, episode yang tidak menyenangkan itu cuma cerita 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun yang lalu. Sementara sekarang saudara sudah ada di depan Ka'bah. Sementara sekarang saudara sudah membrief 5-10 karyawan baru saudara. Sementara di samping kanan kiri saudara ada ratusan karyawan-karyawati yang lain. Sementara saudara sudah memberikan kunci rumah untuk beberapa karyawan saudara yang loyal dalam 4-5 tahun terakhir. Sementara mungkin saudara sudah memberikan hadiah umrah kepada guru-guru saudara yang dulu mendidik saudara. Mungkin saudara saat ini malah sudah menjadi kebanggaan orang tua saudara, ayah dan ibu saudara. Mungkin hari ini cerita yang tadi itu adalah cerita 5, 6, 7 tahun yang lalu. Tapi saudara menceritakannya udah di depan seminar. How to survive. How to fight, how to win the battle, how to win the battle, bagaimana kemudian bertahan, kemudian bertanding, kemudian memenangkan kompetisi, memenangkan pertarungan. Anda sedang berbicara. Saya bersyukur, dulu Allah memberikan saya kesusahan. Begitu kali. Begitu kali. Padahal 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu Anda berada di posisi yang paling lemah. Di kamar yang bukan kamar saudara, di rumah yang bukan rumah saudara, saudara meratapi. Begini amat nasib, begini amat keadaan, begini amat hidup. Bawaannya pengen mati aja. Tapi tiba-tiba saudara dibangunkan oleh api iman kecil, oleh cahaya iman kecil. Ku bangun. Innallaha ma'ana, ada Allah. La takhaf wa la tahzan, jangan putus asa. La takhaf wa la tahzan. Lalu untuk pertama kalinya lagi saudara bangun, dibangunkan oleh iman saudara. Untuk pertama kalinya lagi saudara bangun, dibangunkan oleh keyakinan saudara. Kenapa saudara berputus asa? Kenapa saudara menjadi berlemah diri? Kenapa saudara menjadi bermurung durja? Kenapa saudara kemudian menjadi mempertahankan kekhawatiran itu dan menjelmakan ketakutan-ketakutan itu? Jangan Anda hanyut di dalam ketakutan-ketakutan itu sendiri. Mungkin ini cerita Anda 5, 6, 7 tahun yang lalu. Dan jadikanlah ini hanya cerita 5, 6, 7 tahun yang akan datang. Udah ceritanya berbeda. Anda bisa bercerita di depan saudara-saudara Anda. Anda bisa cerita di depan famili-famili Anda. Anda bisa bercerita di depan teman-teman Anda. Atau bahkan Anda bisa berbicara di depan orang yang sebelumnya tidak Anda tahu, tidak Anda kenal, tidak Anda lihat. Belum pernah ketemu dengan Anda. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah. Hari itu saya bangun begitu. Itu mungkin saudara. Kalau hari ini saudara bangun, 5, 6, 7 tahun yang akan datang, saudara akan orang yang seperti itu. Saudara bangun, saya kemudian bangkit. Saya mengingat hari itu saya belum sholat asar. Sementara maghrib sudah akan menjelang. Bismillah ya Allah, I'm coming to you. Saya akan hadir kepadamu ya Allah. Saya akan datang kepadamu ya Allah. Saudara-saudara semua peserta seminar, begitu barangkali saudara akan bicara seperti itu. Di depan juga orang-orang, di depan karyawan-karyawati dulu 8 tahun yang lalu belum ada kalian. Belum ada supervisor, belum ada GM, belum ada direktur, belum ada pemegang saham yang lain. 7 tahun yang lalu saya kemudian menginjakkan kaki lagi ke bumi. Lalu kemudian bangun dengan Allah ada di hati saya.
Bismillah ya Allah, akan ku jemput pertolonganmu. Hari itu kemudian pertama kali lagi saya sholat asar. Mungkin ceritanya akan menjadi seperti itu. Dan jadilah orang yang seperti itu. La takhaf wa la tahzan. La takhaf wa la tahzan. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah orang-orang yang sedang berdagang di pameran, semua orang ceria. Semua orang menanti kemudian kedatangan calon-calon pembeli. Semua orang di pagi hari bergembira menanti datangnya mereka-mereka yang berbelanja. Tapi mulai dari pakaian rapi, mulai dari pakaian kemudian wangi, mulai dari pakaian kemudian licin, akhirnya menjadi kuyup, lecek, kusut. Plus orang-orangnya juga kusut. Kuyup. Pameran itu dinyatakan tidak berhasil. Orang-orang mulai menggulung pakai barang dagangannya satu demi satu. Bersiap-siap pulang. Lalu mengatakan pameran ini tidak ada gunanya diteruskan. Masih ada 3 hari. Lalu sebagian lagi mulai menyalahkan panitianya. Ini si panitianya kurang promosinya. Ini si panitianya bla 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 tidak tepat waktunya. Biasa, deluser. Deluser biasa. Kalau dia membiarkan kemudian satu hal yang negatif muncul, maka kenegatifan itu akan mengajak serta kawan-kawan yang negatif yang lain. Statement 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Makin kusut, makin kuyuk, makin lemah, makin nunduk, makin bongkok, makin tidak bertenaga. Pameran baru dibuka hari pertama, tapi lesunya kayak udah orang kalah perang 7 tahun. Beda dengan yang satu ini. Seorang ibu dengan anaknya, dia bilang kepada anaknya, tidak ada yang sia-sia nak. Semua rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hibur anaknya, dihibur dirinya. Insya Allah, pembeli itu urusan Allah. Urusan kita ikhtiar. Kita udah cukup kok insya Allah ikhtiarnya. Sudah ikut pameran, sudah broadcast bebek ke sana kemari, sudah ngangkat lewat Facebook, sudah Twitter pula, sudah broadcast SMS, sudah ngomongin di sana ngomongin di sini. Perkara rezeki urusan Allah. Dia pun melipat barang dagangannya, menurunkan dari gantungan-gantungannya, menyiapkan koper untuk kemudian balik ke rumahnya. Dan semua pun kembali ke rumahnya masing-masing. Hampir semua orang yang dagang di pameran kali itu tidak ada yang bawa duit, kecuali dia malah buang duit. Kelihatannya tidak terjadi sesuatu. Kelihatannya. Kelihatannya tidak akan terjadi keajaiban. Kelihatannya. Tapi di satu malam, di malam itu, ketika si ibu sudah pulang ke rumahnya bersama anaknya, datang seorang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi siang katanya ke pameran ya? Iya. Mau saya kemari loh. Lah terus? Iya katanya ke pameran. Cuman saya waktu itu nggak sempat. Tadi siang nggak sempat, nggak keburu. Jadi saya nggak ikut ke pameran. Ada berita apa ya? Itu loh. Saya kan kemarin bawa sampel barang bikinan kamu tuh. Alhamdulillah itu. Itu ada yang mau itu ekspor ke Malaysia. Yang benar. Benar. Besok kita ngobrol ya, orang yang mau main ke pameran. Subhanallah. Bila kemudian keyakinan jelek itu saudara bawa ke rumah, maka kejelekan itu pun akan ada di rumah. Akan muncul di rumah, akan datang ke rumah. Wherever you go, kemanapun Anda pergi, bila Anda kemudian membawa ketidaksemangatan, membawa kepercayaan yang jelek, membawa keyakinan yang runtuh, maka hal-hal ikutannya itu tergantung betul-betul apa yang sedang Anda rasakan, yang Anda pikirkan. Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini kata Allah gimana prasangka hamba-hambaku saja. Si ibu ini menjelang tutup seperti yang lain
Perbedaannya satu saja. Sama-sama ngegulung, sama-sama nurunin dari atas, sama-sama ngepak-ngepak, masukin lagi dalam koper, masukin lagi dalam dus. Sebagian ditinggal di tempat pameran, sebagian dibawa pulang ke rumah. Yang membedakan adalah dia tetap yakin rizki bakal datang. Dan rizki itu benar-benar Allah datangkan. Lalu bagaimana dengan Anda semua? La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. La takhaf, jangan takut. Wa la tahzan, jangan kebanyakan khawatir. Jangan mikir yang enggak. Aduh, kalau nanti saya nggak bayar. Aduh, kalau nanti saya nggak dapat duit. Aduh, kalau nanti nggak laku. Aduh, kalau nggak bisa beli. Aduh, la takhaf wa la tahzan. Jangan kebanyakan khawatir. Jangan kebanyakan takut. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama Anda. Bersama kalian. Bersama ibu dan bapak. Bersama orang-orang tua saya. Bersama adik-adik. Dengan segala mimpinya dan cita-citanya. Bersama para kakak. Bersama apa yang kemudian diinginkannya untuk masa depannya. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Yang datang berikutnya, yang kemudian datang ke pameran di hari berikutnya adalah orang-orang yang kemarin sore udah males. Kayaknya nggak bakal berhasil pameran ini. Kayaknya udah nggak ada harapan. Begitu terus. Maka hari kedua tambah loyo. Hari ketiga tambah. Tapi orang yang satu ini datang lagi dengan penuh semangat. Ada janji Allah akan datang pembeli dari Malaysia. Ayo teman-teman, semangat. Be positif. Jadilah orang-orang yang positif. Insya Allah. Ayo ucapan sekali lagi. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan putus asa. Ada Allah.